guys, sebelum aku menjelaskan, jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Hai guys, kembali lagi dengan saya Sakina Putri Azara, NIM 2004-2271 dari Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, sekarang saya dapat tugas dari dosen saya, yaitu soal seperti berikut. I got so much motherfucking design on right now. Baiklah, sebelum aku menjelaskan tentang ciri-ciri administrasi pembangunan, kalian sebelumnya udah tahu belum apa sih itu administrasi pembangunan? Nah, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang administrasi pembangunan. Nah, administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernisasi dalam pembinaan bangsa. Nah, jadi administrasi pembangunan adalah suatu cara untuk memperbaiki suatu sistem atau proses yang digunakan oleh negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang meliputi aspek budaya, sosial, dan politik secara terencana dan telah disesuaikan dengan keadaan negara tersebut. Baik guys, di tugas kali ini aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri administrasi pembangunan. Nah, kalian udah tahu belum apa sih ciri-ciri administrasi pembangunan? Nah, menurut Irving Zedlow dan Saul M. Katz tahun 1963 ada 4 ciri-ciri administrasi negara. Apa aja sih yang 4 itu? Sebagai berikut, yaitu adanya orientasi administrasi terhadap pembangunan, administrasi terhadap perubahan ke arah yang lebih baik, keadaan yang lebih baik bagi negara-negara yang baru berkembang, sebagai usaha ke arah modernisasi, pembangunan bangsa, dan pembangunan sosial ekonomi. Nah, yang kedua, adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Peranan serta fungsi pemerintah sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, perkembangan, baik dalam ilmu maupun pelaksanaan perencanaan. Pembangunan memiliki orientasi yang semakin besar dalam memberikan perhatian terhadap suatu perencanaan. Suatu perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaannya lebih banyak memperhatikan aspek administrasi pada aspek pembangunannya. Yang keempat, administrasi pembangunan masih berdasarkan prinsip administrasi negara. Akan tetapi, administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. Nah, dalam konteks ini, Sendang Pisigian juga merumuskan ciri-ciri administrasi pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama pada lingkungan masyarakat di negara-negara yang baru berkembang. Nah, yang kedua, mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Yang ketiga, berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat masa depan atau berorientasi pada masa depan. Yang keempat, lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan daripada pemerintah. Administrasi pembangunan bersikap seperti development agent, yaitu merumuskan kebijaksanaan pembangunan. Yang kelima, mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, yang keenam, administrator dalam aparatur pemerintahan juga dapat menjadi penggerak perubahan. Nah, yang terakhir, lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan, dan bersifat pemecahan masalah. Nah, ketiga unsur ini disebut sebagai mission driven.
Nah, kalian tahu nggak? Ternyata udah menjadi kesepakatan umum baik oleh para negarawan, politisi, birokrat, maupun para ilmuwan bahwa administrasi pembangunan merupakan salah satu ilmu ilmiah dalam rumpun administrasi negara. Nah, ilmu administrasi pembangunan sesungguhnya perkembangan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang semuanya berkisar pada dinamika umat Islam. Nah, begitu juga dengan disiplin ilmu administrasi pembangunan. Ada beberapa ciri-ciri yang membedakan ilmu administrasi pembangunan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti berikut. Nah, yang pertamanya itu adalah orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha, yaitu perubahan-perubahan yang dianggap lebih baik. Nah, itu yang tadi aku sebutkan itu adalah ciri pokok pertama, perbedaan antara ilmu administrasi pembangunan dengan ilmu yang lain. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Ciri pokoknya yaitu administrasi agar pembangunan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Nah, pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang menyeluruh. Administrasi memberikan jasa atau pelayanan untuk pembangunan tersebut dan juga menjadi hasil dari pembangunan itu sendiri. Wow, bagus banget gak sih? Kita sudah mengetahui tentang apa itu administrasi pembangunan, ciri-ciri administrasi pembangunan, dan ciri pokok administrasi pembangunan. Nah, aku berharap dari penjelasan aku ini kalian mengerti tentang ciri-cirinya dan pengertiannya. Nah guys, sekarang kalian udah tahu kan apa saja ciri-ciri administrasi pembangunan. Nah, hanya itu yang bisa aku jelaskan pada tugas kali ini. Mohon maaf bila ada salah dan janggal. Dadah!